Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama mengisi sisa umur yang diberikan olehnya dengan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah. Ada yang harus kita menjadi landasan bagi kita supaya kehidupan kita itu memiliki tujuan. Ada beberapa kalimat yang disampaikan dalam Al-Quran, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yang yakin adanya hari akhirat. Keyakinan itu adalah keyakinan wabil akhirati hum yuqinun. Keyakinan kepada hari akhirat adalah salah satu ciri orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah tentunya. Kalau yang tidak percaya kepada adanya Allah, ya yang diperintahkan, yang disampaikan oleh Allah, bahwa ada kehidupan akhirat, kehidupan akhir yang menjadi tujuan akhir kita, bukan hanya sekedar ketika hidup di dunia, tapi kehidupan di akhirat. Maka setiap langkah kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, akan dipertimbangkan oleh kita. Apakah ini akan menjadi bekal hidup kita nanti di akhirat? Siapapun diperbolehkan, diizinkan oleh Allah untuk melakukan kejahatan, melakukan keburukan. Diizinkan. Toh ada yang mencuri terjadi di dunia ini. Toh ada yang korupsi terjadi di dunia ini. Toh ada yang melakukan pembunuhan terjadi di dunia. Artinya apa? Allah mengizinkan untuk melakukan itu. Tapi bagi orang-orang yang percaya adanya hari akhirat dan nanti di akhirat itu akan diminta pertanggungjawabannya apa yang kita lakukan selama hidup kita di dunia, maka kita akan pilih mana sebaiknya yang kita lakukan ketika kita hidup di alam dunia. Tentu yang menjadi panduan bagi kita sebagai umat Islam tidak ada yang lain kecuali Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tidak bisa mengamalkan secara keseluruhan dan tahu secara keseluruhan. Ya sudah, pelajari ayat demi ayat dan amalkan ayat demi ayat, hadis demi hadis. Sedikit-sedikit yang dekat dengan kita. Contoh bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berbicara dengan sahabat kita, dengan keluarga kita yang baik dan benar. Contoh kepada orang tua, wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah mengatakan saja, tidak boleh. Apalagi memarahi orang tua, menolak apa yang disampaikan oleh orang tua. Selama itu adalah kebaikan, selama itu tidak untuk menduakan atau tentang musyrik kepada Allah, kita wajib taat kepada kedua orang tua. Seandainya orang tua kita tidak pernah menasihati, ya kita lihat apa nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran sebagai orang tua kepada anaknya. Ada kisah Luqman, ya. Kisah Luqman itu kisah keluarga, ya, yang diabadikan oleh Allah, historinya, sejarahnya di dalam Al-Quran. Nah, apa saja di situ? Itu tidak jauh dari nasihat-nasihat yang ingin disampaikan oleh orang tua kita kepada kita. Seandainya orang tua kita sudah tidak ada, atau orang tua kita sibuk, tidak, atau keterbatasan keilmuan, ya sudah, kita cari apa diantaranya
yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Jadi dimanapun kita berada, apapun kegiatan kita, maka tidak boleh menyekutukan Allah. Kondisi sekarang nih ya, sekarang apa namanya, musimnya coronavirus, jangan sampai kita bergeser keyakinan kita kepada Allah, jangan sekali bergeser. Allah sudah menugaskan malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawa setiap manusia yang masih hidup sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, sekarang ketika kita berbicara dengan tetangga, dengan sahabat, ada teman kita yang meninggal, apa pertanyaan yang pertama? Ku virus lain kan gitu. Padahal jelas-jelas dicabut nyawa itu oleh malaikat pencabut nyawa yang ditugaskan oleh Allah. Ini hal yang memang harus kita resapi, jangan-jangan gitu ya. Jangan itu menggoda terus-menerus, menggiring kita dalam kondisi apapun supaya kita hengkang dari ketahuan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kegiatan tadarus ini menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana syahadat kita ya, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ya sudah kita buktikan. Nah mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini membuktikan bahwa kita tetap menjadi orang-orang yang selalu percaya bahwa Allah adalah Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini. Silahkan kita lihat berita, silahkan kita lihat apa yang terjadi di hadapan kita, semuanya hujan, gempa bumi dan sebagainya, semuanya dalam menunjukkan bahwa Rabbul Alamin, Allah yang menguasai alam semesta ini. Itu saja sebagai pembuka. Kita lanjutkan dengan bertadarus dan mudah-mudahan kita semua tetap yang menjadi orang-orang yang selalu yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadarus pada pertemuan kali ini itu masih surat Al-Baqarah, surat kedua ya. Al-Baqarah surat kedua, binatang ternak sapi betina. Al-Baqarah surat kedua, halaman berapa sekarang? Halaman 14 dan 15. Dimulai dari ayat 89. Kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa ma ashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah
بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمجهزه من العذاب أن يعمر والله بشير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك
bi'idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awakullama ahadu ahadan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita sudah membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan barusan hanya memohon dan berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa mengingatkan untuk dibaca terjemahnya, dibaca tafsirnya, supaya semakin hari semakin banyak makna tafsir isi kandungan Al-Quran yang kita pahami, sehingga kita bisa mengamalkannya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya seandainya kita tidak tahu apa makna tafsir dan tujuan dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai panduan bagi kita umatnya selama hidup di dunia. Baik, itu saja untuk pertemuan tadarus kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.